Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabatku, setiap kita pasti memiliki masalah dalam kehidupan. Tak ada satupun di antara kita kecuali punya masalah dalam kehidupan. Sehingga mungkin kita pernah mendengarkan sebuah ungkapan bahwa kalau tidak ingin punya masalah, maka jangan hidup. Karena merupakan satu keniscayaan bagi sesiapa saja manusia di muka bumi ini pasti punya masalah. Besar maupun kecil masalah tersebut, ringan maupun berat masalah tersebut, sama atau berbeda dengan orang di sekitar kita, yang jelas kita pasti punya masalah dalam kehidupan. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir menawarkan solusi dari semua permasalahan hidup kita. Adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam At-Tirmidzi serta Al-Imam Hakim rahmatullah alaihim dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Mari sama-sama kita mendengarkan hadis ini. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba thulutsal laili qama faqala. Adalah baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau telah tiba 2/3 malam, beliau pun bangkit dari istirahatnya seraya berkata, "Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, uzkurullah, ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah. Uzkurullah, ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah. Ja'atir rajifah, akan datang tiupan pertama disertai dengan guncangan yang demikian dahsyat, mengguncangkan alam semesta raya. Tatba'uhar radifah, kemudian disertai dengan guncangan atau tiupan yang kedua. Ja'al maut bima fihi, akan datang kematian dengan segala kengeriannya. Ja'al maut bima fihi, akan datang kematian dengan segala kengerian di dalamnya. Mendengarkan hal ini, Sayyidina Ubay pun menyela apa yang diungkapkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, inni ukthirus salata 'alaika." Sesungguhnya aku ini mau banyak berselawat kepadamu ya Rasulullah. Kita ketahui bahwasanya selawat itu merupakan bahagian daripada zikrullah. Bahkan selawat memiliki keistimewaan tersendiri daripada zikir-zikir yang lainnya. Kenapa demikian? Cukuplah satu yang menjadi pegangan kita, bahwa selawat itu selain dianya merupakan zikrullah, dalam selawat juga mengandung zikru Rasulullah. Jadi mengingat Allah juga mengingat kekasih Allah, kekasih hati kita baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Ubay pun kembali melanjutkan apa yang beliau ucapkan. Fakam aj'alu laka min salati. Kalau begitu ya Rasulullah, berapa banyak salawatku yang harus aku baca untukmu, kupersembahkan untukmu ya Rasulullah. Selawatku kepadamu berapa banyak ya Rasulullah? Kemudian baginda Rasulullah SAW bersabda, "Masyita, terserah engkau wahai Ubay." Sayyidina Ubay berkata, "Ar-rubu', bagaimana kalau 1/4 dari waktu saya ya Rasul saya pakai untuk berselawat kepadamu?" Kata Rasulullah SAW, "Masyita, terserah engkau wahai Ubay. Fa in zitta fa huwa khairul laka." Kalau kau tambah maka itu jauh lebih baik lagi. Maka Sayyidina Ubay bin Ka'ab pun berkata, "Ya Rasulullah, fanis, bagaimana kalau 1/2 dari waktu aku pun menggunakannya untuk bersalawat kepadamu?" Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairul laka." Kalau kau tambah wahai Ubay, maka itu jauh lebih baik bagimu.
Maka Sayyidina Ubay pun berkata, "Fathulutsain, kalau begitu ya Rasul, saya akan pakai 2/3. Bagaimana menurutmu?" Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairul laka." Wahai Ubay, terserah engkau. Tapi kalau engkau tambah salawatmu lebih banyak daripada 2/3, maka itu jauh lebih baik lagi. Sahabatku yang dimuliakan Allah, mungkin kita pernah mendengarkan tentang penjelasan harta, wasiat dalam masalah harta. Bahwasanya dalam syariat kita wasiat masalah harta hanya dibatasi 1/3. Kata baginda Rasulullah SAW tentang wasiat harta ini, 1/3 pun itu terlalu banyak. Tetapi untuk masalah porsi selawat, waktu untuk selawat, kata baginda Rasulullah SAW setelah Sayyidina Ubay berkata 2/3 dari waktu saya akan pakai berselawat kepadamu, Rasul katakan terserah engkau. Rasul tidak bilang itu sudah terlalu banyak wahai Ubay, terserah engkau. Kalau kau tambah maka itu jauh lebih baik. 2/3 waktu dipakai untuk selawat. Subhanallah, sangat banyak waktu tersebut. Kemudian Sayyidina Ubay pun berkata, sebagai penutup daripada apa yang beliau tawarkan kepada baginda Rasulullah SAW. Ini tawar-menawar masalah selawat. Kemudian Sayyidina Ubay pun berkata, "Ya Rasulullah, aj'alu laka salati kullaha." Kalau begitu, seluruh waktuku, pagi maupun malamku, setiap hariku akan kupakai untuk berselawat kepadamu ya Rasulullah. Sahabatku yang dimuliakan Allah, kita tentu memahami bahwasanya ulama telah menjelaskan bahwasanya bukan berarti seluruh waktu porsi dipakai selawat sepenuhnya tanpa kemudian tidak memperhatikan atau mengindahkan apa yang menjadi syariat kita. Tetap kerjakan syariat kita sebagaimana mestinya, tetapi disenggang di waktu-waktu senggang, di waktu-waktu luang kita banyak memakai waktu itu dengan memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengarkan hal ini, baginda Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab, "Kalau begitu, wahai sahabatku Ubay, idzan tukfa hammak wa yughfar laka dzambuk." Allah akan mencukupkan semua yang menjadi kerisauan hidupmu, kebutuhanmu, keinginanmu, harapanmu dari kebaikan duniawiyah maupun kebaikan ukhrawiyah. Wa yughfar laka dzambuk, dan dengannya dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari hadis ini kita dapat memetik pelajaran yang demikian berharga akan betapa besarnya porsi keutamaan selawat kepada baginda Rasulullah SAW yang merupakan salah satu bentuk dari zikrullah yang di dalamnya terdapat dua keutamaan. Apa keutamaan tersebut? Dalam riwayat yang lain disebutkan, kata baginda Rasulullah SAW bahwasanya, "Idzan yakfikallahu tabaraka wa ta'ala ma ahammaka min dunyaka wa akhiratika." Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. Kalau begitu wahai Ubay, Allah akan mencukupkan semua yang menjadi urusan duniawimu maupun urusan ukhrawimu. Maka dengan selawat Allah akan penuhi keinginan, harapan kita dari kebaikan dunia dan ukhrawi, sekaligus Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.